waktu itu juga ada permintaan. Nah, ada permintaan. Ini menarik. Waktu Permintaan pertemuan apa itu nih? ya itu ya. Iya, ada Nah. penyampaian permintaan. Sebenarnya penyampaian permintaan itu sudah ada sejak di Bandung. Nah, ada penyampaian, ada yang ditransfer, ada yang diberikan secara tunai itu 4. Kayaknya tidak usah disebut dulu lah ya. Kan ini tuh ya, Ya. penasaran nanti Senin aja baca koran Metro Jambi Senin ya. Iya, Yang penting itu sudah ada ya. Halo, jumpa lagi dengan Cerita Besok Metro Jambi bersama saya Iqbal Ferdial dan rekan saya Sahrial selaku redaktur pelaksana koran Metro Jambi dan juga Ihsan selaku wartawan Dex Kriminal. Nah, cerita apa kita hari ini? Kita cerita DAK lah yang Oh, sedang DAK yang lagi heboh ya. Lagi heboh sekarang Heboh. kan. Oh ya. Untuk pemirsa ketahui, beberapa hari lalu itu penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi telah melimpahkan 4 tersangka kasus dana alokasi khusus atau DAK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk sekolah menengah kejuruan SMK tahun 2022. Nah, menariknya meski 4 tersangka ini sudah dilimpahkan ke jaksa untuk disidangkan, ternyata ada sprint baru. Surat perintah baru untuk penyidikan nih, untuk 3 orang. Nah, salah satu yang disebut-sebut itu adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan, inisialnya VAP. Nah, jadi ini menarik ini. Kan ini kita kan taunya cuma 4 tersangka selama ini kan. Tahu-tahu ini muncul ada 3 nama baru. Tapi 3 nama baru ini belum tersangka. Ya, belum tersangka tapi ada sprint baru. Nah, sekarang mungkin kita kembali lagi nih. Mungkin kawan-kawan yang dari awal ngeliput kasus ini itu seperti apa awalnya kasus ini? Ya awal mulanya kan ya seperti kita ketahui yang kasus Dinas Pendidikan ini pihak kepolisian Subdit 3 Tipikor Ditreskrim Polda Jambi ini menetapkan 4 tersangka kan. 4 tersangka. Ya. Setelah seiring berjalannya waktu, 4 tersangka ini sudah dilimpahkan. Ternyata ya memang rupanya ada 3 orang lagi yang sedang disidik oleh penyidik Subdit 3 Tipikor Polda Jambi. Nah, ini kan cukup menarik nih. Berdasarkan dokumen yang kita dapat, itu kan nilai proyek ini kan cukup besar nih. Iya. Tambah kalau saya tidak salah itu 120 miliar. Dan berdasarkan hasil audit itu tuh kerugiannya bisa mencapai lebih kurang 21 miliar. Nah, ini menarik ini. Kok mungkin Buya punya apa gambaran tentang kasus ini? Ya memang ya kemarin cukup mengejutkan ya. Selama ini memang kita masih mengikuti ini. Keempat orang tersangka ini ZH, RWS, ES kan. Terus WS ini memang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka. Ya, tapi baru sekarang dilimpahkan. Tapi baru sekarang dilimpahkan. Tapi yang pertama kali ditetapkan sebagai tersangka itulah HZ, ZH. Oh, dia selaku PPK. PPK di situ. PPK. Tapi kalau kita lihat dari dokumen yang kita dapat, perannya hampir ya minim lah. Oh, minim. Oh, justru perannya Sangat minim. Ya. Ini yang menarik sekarang ini yaitu sidik atau ada 2-3 sprindik baru. Sprindik Tiga baru. yang sebagaimana kita tahu itu beredar inisialnya. Dan inisialnya ya. Inisialnya PAP, PAP, ya, PAP, D, D, dan satu lagi B. adalah B. Oh, B ini mantan pejabat Disdik juga ya? Ya, mantan pejabat. Ternyata setelah kita telusuri, B ini pernah menjabat sebagai PLT. Kadis, pernah menjabat PLT juga. Kadis Pendidikan Provinsi Jambi. Nah, ternyata berdasarkan dokumen yang kita dapat itu kan
awal proyek ini itu berawal dari 2021. Lobby-lobbynya sudah mulai. Sudah jauh ya, Ya, sudah lama ya. sudah mulai 2021. 2021. Nah, dari 2021 itu sudah ada. Nah, di sini menariknya yang kita dapat, dia ini kan ada brokernya ya, Iya. penghubung. Ada penghubung lagi. Ya, penghubung. Nah, saya lihat ada 2 orang yang perannya sangat krusial, peran sangat penting di dalam kasus ini. Ya. Sehingga wajar kalau misalnya keduanya menjadi saksi kunci Saksi dalam kunci ya. perkara ini. Ya, satu ada namanya inisial R. Broker ya. Ya, seorang broker. Padahal pendidikan cuma SMA. SMA ya. Dia tamat SMA, cuma tamat SMA. Ya memang dia pernah bekerja sebagai area manager di perusahaan. Terus dia juga punya CP gitu kan. Nah, tapi apanya memang luar biasa. Gebrakan perannya memang luar biasa. Nah, itu perannya di Jakarta, di Bandung. Di Bandung ya. Nah, dia perannya di Bandung. Dia itu ditugaskan untuk mencari pihak penyedia jasa, ya kan, dan mencari perusahaan-perusahaan ya. perusahaan-perusahaan kesepakatan itu. dengan perusahaan ya. Dengan perusahaan itu. Dan komitmen P. Komitmen di situ. Dia kan ada komitmen P. P-nya itu. Jadi itu untuk di Bandung. Nah, di Jambi juga ada seorang, boleh dikatakan saksi kunci yang punya peran penting. Dia inisialnya D. Ya. Nah, kita nggak tahu ini siapa D ini. Belum tahu ya. Ya belum tahu. Karena setiap pertemuan itu ada beberapa pertemuan di Jakarta, di Jambi. Dia selalu muncul. Selalu muncul. Bahkan di situ dia tuh sebagai fasilitator. Ya kan? Tapi perannya vital ya. Vital gitu kan. Kalau mau ketemu si A, si PAP tadi harus lewat dia. Kalau mau ketemu ini harus dia. Bahkan semua orang rata-rata yang disebutkan dalam itu orang dinas ya, yang berdekatan dengan lingkungan distrik itu dikenalkan oleh si D itu kepada si R. Jadi perkenalan mereka ini sudah cukup lama. Kalau R itu mengenal PAP itu, PAP itu diduga Parial Adiputra, diduga ya. Kita nggak tahu, bisa jadi bisa iya bisa tidak kan. Nah, si R ini kenal dengan PAP itu sudah lama. Sudah 2019 sudah kenal ketika dia menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan ternyata. Dan yang mengenalkan itu si D tadi juga. Nah, sementara si R ini kenal dengan si D itu 2017. Nah, nama yang inisialnya B itu, CR ini juga dikenalkan oleh si D kepada si B. Waktu itu dia pernah menjabat sebagai kabid lah di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Bahkan dia pernah mendapatkan proyek waktu itu, proyek kalau nggak salah pengadaan laptop SMA waktu itu. Nah, kemarin kan waktu pelimpahan 4 tersangka ini, itu pihak APH ya, aparat penegak hukum itu langsung kan direkturnya nih, direktur Reskrimsus itu sudah membenarkan, sudah men-spin bahwasanya ada sprint baru untuk 3 orang. Nah, mungkin Ihsan ada apa perkembangan terbaru selain statement terakhir dari DIR kemarin? Semenjak informasi itu beredar kan, saya mencoba untuk mendalami lagi kan terkait masalah ini kan. Namun hingga malam Kamis atau hari Rabu kemarin itu sampailah saat ini juga untuk meminta perkembangan lebih lanjut terkait keterlibatan 3 orang ini. Ya, sprint baru ini. Ya. Itu
sepertinya kayak masih menutup-nutupi. Oh, masih ditutupi ya. Jadi baru Belum mau di-spill terbuka. sedikit kemarin aja. Iya, waktu pas rilis itu kemarin kan baru Oh, baru sedikit sekali. Hmm. Kita belum ketahui juga kan Hmm. pastinya bagaimana keterlibatan 3 orang ini. Ya, cuma kemarin direkturnya cuma ngomong ini ada 3 sprint baru nih ya, cuma ngomong itu aja Iya. ya. Tapi belum dikupas mendalam Belum, gitu ya. Tapi kita mendapatkan dokumen itu. Hmm. Kita mendapatkan dokumen itu Hmm. ya kalau nggak salah itu halaman puluhan lah. Puluhan. Ada puluhan halaman. Itu lengkap bagaimana kronologis kejadiannya, bagaimana Iya. pertemuan mereka. Jadi si R itu pernah beberapa kali pertemuan, Ya. ya difasilitasi oleh D tadi. Hmm. Nah, kalau kita lihat dari dokumen yang kita dapat itu, ya kan. Jadi si R ini yang boleh kita katakan saksi kunci itu sangat sering sekali ikut pertemuan dengan PAP tadi. Oh, PAP tadi. Termasuk di rumah di salah satu hotel di daerah Mayang, ya kan. Juga pernah ke rumah PAP itu Ya. Oh. Hmm. di rumah di Puri Mayang. Ya. Di Puri Ini Mayang. memang artinya perannya krusial ya, Ya. vital ya. Ya. Oke. Jadi menarik ini sebenarnya kan dengan adanya muncul sprint baru ini, tentu kita bertanya-tanya nih, Ya. kayaknya kasus ini bakal wah gitu apa gitu kan karena 4 tersangka yang sudah ditetapkan ini kan ya cuma sebatas PPK kan sama pihak pelaksana atau pihak swastanya. Nah, sementara ya kroco-kroconya lah ya kan. Nah, sementara pejabat petinggi-petinggi listriknya kan belum gitu kan. Nah, ini memang Tapi menarik. kalau kita lihat dari dokumen yang kita dapat itu, ya saya perkirakan kalau prediksi saya mungkin 90 lah. 90, 95 lah. 100 kan itu kan penyidik yang menentukan. Nah, yang menariknya kan dari 3 nama baru yang sekarang disidik yang oleh pihak kepolisian, 2 diantaranya kan itu kan berdasarkan nama-nama yang beredar yang kita terima maupun dari berdasarkan dokumen. 2 nama ini kan ya sudah tidak asing lah kan karena merupakan mantan pejabat dinas pendidikan. Nah, yang menarik ini muncul inisial D yang disebut sebagai broker. Jambi. Broker Jambi. Nah, mungkin Buya punya gambaran nggak D ini siapa sebenarnya? D, informasi yang kita dapat, D ini adalah seorang, ya dia sering bermain proyek lah di dinas pendidikan kan, dinas pendidikan. Terus dia juga pernah nyalek kalau nggak salah. Dia orang parpol. Nggak tahu apakah sekarang masih Pernah di Parpol. pernah di apakah masih sekarang masih di parpol atau tidak. Nah, dia inilah yang menghubungkan si PAP dengan si R tadi di Jakarta di Bandung. Dia menghubungkan dengan yang broker Jakarta. Karena si R ini ya kan, si R ini kenal dengan D ini 2017. Dia dikenalkan oleh temannya. Ya. Temannya di Bandung dengan D ini. D ini ya. Ya, waktu itu juga dia sempat ditawari proyek gitu. Di Jambi. Mungkin berdasarkan data yang kita dapat itu memang ada pertemuan-pertemuan terkait dengan proyek DAK ini. Ada Ya. Ada. Itu di Jambi atau di Jakarta? Di mana? Ada yang di Bandung. Oh, ada di ya Bandung. Kan? Jadi ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada juga yang di Jambi. Di Jambi itu pernah melakukan pertemuan di mungkin di Pempek Selamet oleh Talang Banja. Pernah. Itu juga dihadiri oleh PAP tadi. Kemudian pernah di salah satu hotel di Mayang juga waktu itu ada PAP hadir dia di situ. Kalau nggak salah dia datang ke sana pakai motor dengan pakaian dinas. Nah, waktu itu juga ada permintaan.
Nah, ada permintaan. Ini menarik. Waktu Permintaan pertemuan apa itu nih? ya, itu ya. Iya, ada penyampaian permintaan. Sebenarnya penyampaian permintaan itu sudah ada sejak di Bandung. Nah, Ada penyampaian bahwa ada kebutuhan dana. Oke, ini 2 menarik nih. miliar. Nah, itu bagi yang penasaran, baca Metro Jambi hari Senin besok, terbitan Senin besok mengenai apa permintaan-permintaan terkait dengan komitmen proyek DHK ini ya. Nah, kemudian dari Ihsan sendiri mungkin sudah ada upaya konfirmasi dengan BAP ini atau dengan gimana? Ya Kak, sesudah berita ini beredar terkait 3 orang ini disidik oleh Polda Jambi, ya malam harinya itu juga, ya hari Rabu malam Kamis, saya sudah berusaha konfirmasi dengan yang bersangkutan FP sendiri. Namun ya tidak ada tanggapan kan? Belum ada tanggapan ya. Belum ada respon ya. Belum ada respon sampai saat ini. Kemudian dari kemarin juga sampai pagi tadi saya sudah berusaha menemui dia ke kantornya. Ke kantornya. Cuman ya itu tadi kalau kata stafnya itu yang hari Rabu kemarin lagi dinas keluar atau dinas apa, luar kan? ya. Nah, terus yang pagi tadi itu lagi rapat. Ya, cuman stafnya ini nggak tahu katanya sampai lagi kapan rapat di mana kan? Ya, penting kita sudah melakukan upaya konfirmasi walaupun sampai sekarang belum direspon gitu kan. Nah, tapi terkait kasus ini, perjalanan kasus ini, selain permintaan ada komitmen itu mungkin ada permintaan lain atau seperti apa? Banyak. Banyak ya. Banyak Sekali ya. Jadi selain ada permintaan, ada kebutuhan ya, bahasanya ada kebutuhan dana 2 miliar misalnya kan. Terus kemudian ada komitmen. Komitmen itu kalau dari Diknas itu meminta komitmen fee 17%. Ya kan, sudah minta komitmen fee 17%. Nah, ternyata oleh broker ini disampaikan kepada penyedia jasa itu 20% di up-nya lagi di ya. up 3%. Mantap ya. Nah, dari permintaan itu, apakah sudah ada yang terrealisasi? Sudah. Sudah ya? Banyak. Sudah banyak. Jadi menurut catatan dari broker ini, dia sudah mentransfer, ada yang ditransfer, ya kan? Ada yang ditransfer, ada yang diberikan secara tunai itu 4. Kayaknya tidak usah disebut dulu lah ya. Ini tuh penasaran nanti Senin aja baca koran Metro Jambi Senin ya. Yang penting itu sudah ada ya. Data yang kita dapat itu sudah artinya ada. Memang banyak transfer itu. Ada yang 100 ya kan. 150, 1M, 1,5. Jelas kan ada sudah ada komitmen, ada fee gitu kan. Oke. Nah, terus terkait komitmen itu artinya dengan pihak ketiganya, dengan perusahaannya, artinya sudah jelas perusahaannya yang akan mengerjakan ini. Sudah. Itu yang menentukan itu atas usulan D dan R atau gimana? Itu memang usulan permintaan. Langsung diajukan. Permintaannya 17, fee-nya 17%. Disampaikan oleh broker-broker ini ke pihak penyedia. Tapi mereka ini menyampaikan 20%. Oke. Nah, ini kan menarik ini terkait permintaan, katanya ada permintaan fee, ada permintaan komitmen macam-macam lah terkait untuk pelaksanaan proyek ini. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini, permintaan itu langsung dari VAP. Ya, seperti itu. Dia permintaannya ada yang melalui broker. Melalui broker. Ya, melalui broker. Jadi semua permintaan itu melalui broker. Broker yang saya katakan tadi saksi kuncinya itu, itulah dia yang akan menyampaikan penyedia. Si A minta ini, si A minta, si B minta itu gitu kan. Jadi transfernya ada yang langsung kelewat dia ke broker.
kemudian diteruskan, ada juga yang ditarik, kemudian diserahkan secara tunai. Nah, Ya ini kan? menarik nih. Apakah langsung ke PAP-nya Nah, atau lewat orang lain lagi? ini menarik ini. Karena dari dokumen ya yang kita dapat di situ disebutkan ada yang langsung ya kan diserahkan ya kan secara tunai, ada juga tapi kebanyakan lewat inisial H. Ada inisial H lagi. Ya, ada inisial H. Inilah yang katakanlah tukang apa ya? Tukang jemput lah, tukang Tukang jemput ya. Tukang jemput. Oke. Karena menurut si dokumen itu antara R dengan H itu tidak kenal sama sekali. Oh, tidak kenal sama sekali. Ya, kok bisa gitu kan? Jadi menurut dokumen itu dia mengatakan bahwa si PR inilah yang diduga memberitahu posisinya gitu kan. Karena si R ini hanya memberitahukan ini si saya tinggal di hotel ini gitu kan. Nah, tiba-tiba si H datang gitu. Oh, arti penerimanya itu nggak di Jambi ya? Ya ada yang di Jakarta. Ada ya. Ada yang di Jakarta yang diterima langsung yang dijemput langsung H ke hotel ya kan di Jakarta, di Hotel Laimorut Jakarta. Oh, selamat. Itu langsung dijemput oleh H. Padahal si R ini tidak kenal dengan si H. Si R ini diduga ya kan adalah kakak si PAP. Oh, gitu. Ya. Nah, itu selain apa namanya? Selain permintaan itu segala macam, permintaan fee atau apa segala macam itu, ada tak permintaan lain itu? Muncul belakangan gitu. Ya, banyak sebenarnya permintaan itu, ada permintaan tiket gitu kan. Oh, yang remeh-temeh lah ya. Ya, minta tiket pesawat 5 juta, 10 juta, 15 juta gitu kan. Dan menariknya lagi ada permintaan juga yaitu permintaan THR. Nah, tidak tanggung. Kalau kita lihat di situ tidak tanggung, cukup besar permintaan THR-nya. Nah, terus ada juga untuk pembelian kain sarung. Oh, gitu ya. Nilainya cukup besar juga, ada sekitar 60 juta lah gitu. Dan itu ada juga untuk sapi korban. Banyak permintaannya. Nah, ini mungkin kembali ke belakang sedikit. Nah, H ini yang ketemu dengan R yang untuk mengambil titipan tadi tanda kutip itu, dia ada hubungan dengan PAP. Menurut diduga ada hubungan ada dengan PAP. hubungannya dengan PAP tadi. Artinya dia bertindak mungkin atas perintah PAP. Atas perintah itu. Kalau tidak atas perintah, kok dari mana dia tahu kalau si R itu tinggal di hotel itu gitu. Oke. Sementara si R itu hanya memberitahu kepada PAP kalau dia tinggal di hotel di situ. Sedang di hotel ini. Menginap di hotel situ. Tiba-tiba si H ini datang untuk menjemput titipan itu. Oke. Nah, ini semakin menarik ini ya. Ternyata selama ini kan kita tidak tahu nih kan, karena yang 4 tersangka awal ini kan cuma PPK, cuma broker dan 2 dari rekanan gitu kan. Nah, kita nggak tahu ternyata ada banyak sekali gitu kan, permintaan ini permintaan itu ternyata gitu ya. Tapi memang bahasa ya, ini kan bahasa pejabat hanya gitu, laksanakan sesuai dengan mekanisme ya kan. Perintahnya ke bawahan ya laksanakan sesuai dengan mekanisme. Tapi di belakang itu dia melakukan ini itu gitu kan. Ini sepertinya memang dijual kemana-mana lah proyek ini kan. Karena proyek ini kalau di AK 2022 itu kalau salah total nilainya 122 M. Nah, itu dibagi dalam 138 paket. Oh, dia ada paket. Ya, ada paket-paket. Makanya banyak pihak-pihak penyedianya. Ada 138 paket. Kemudian
ada lagi yang ditawarkan, ada proyek pengadaan DAK apa tuh? DAK fisik 4 sampai 60 M. Oh gitu. Nah, itulah ada permintaan juga komitmen segala macam tadi. Oke. Nah ya sebagai catatannya ya sampai sekarang kita kan masih terus kan mengupayakan untuk konfirmasi dengan PAP ini gitu kan, karena begitu pernyataan dari pihak Polda kan arahnya langsung ke yang bersangkutan gitu karena kan. langsung ada inisial namanya gitu kan. Langsung Inisial PAP dan inisial D dan inisial B. Nah, kalau kita lihat dalam dokumen yang kita dapat itu memang mereka memang ada diduga terlibat dalam kasus ini. Diduga terlibat dalam kasus ini. Ya, oke kan memang dari awal kasus ini kan memang kita juga bertanya-tanya gitu kan. Kok cuma PPK-nya gitu kan? Kok ini PA-nya tidak? PA-nya gitu kan. pengguna anggarannya tidak. Oke. Nah, ini balik lagi kita ke masalah sprint baru ini. Nah, kemarin kan Direktur Reskrimsus Polda Jambi itu kan Taufik Nurmandia itu kan sudah menyatakan ada penyidikan baru untuk 3 orang. Nah, mungkin ada informasi apa nih dari kejaksaan nih terkait SPDP dari Polda nih? Ya, memang kemarin saya mencoba untuk mencari informasi terhadap katakanlah sprindik ya. Terhadap 3 orang berinisial PAP, B dan D, ya kan. Terus memang informasinya memang sudah masuk. Informasinya sudah masuk ya, SPDP-nya. Di Kejati apa di Kejari? Di Kejati. Oh, di Kejati. Kejaksaan Tinggi. Oh, Kejaksaan Karena Tinggi, memang Polda ke Kejaksaan Tinggi kan. SPDP-nya. Tapi memang status 3 orang ini belum tersangka. Belum tersangka ya. SPDP yang diinikan atas nama 3 orang ini masih sebagai terlapor di situ. Oh, statusnya terlapor ya. Informasinya terlapor. Dan itu sesuai dengan di Polda kemarin juga. Arti sinkron ya. Sinkron. Informasi dari Polda dan Kejaksaan ya. Kita tidak tahu apakah ini memang biasanya kalau sudah sprindik itu sudah biasanya status sepengetahuan kita ya sebagai tersangka gitu kan. Ini masih kayaknya sprindik umum sprindik umum, jadi mereka ini masih berstatus sebagai terlapor di situ. Tertulis sebagai terlapor, belum tersangka gitu kan. Jadi ya kita tunggu saja. Arti memang informasinya sudah ada pemberitahuan. Sudah ada pemberitahuan masuk. Nah, bagi pemirsa sekalian, mungkin kasus ini semakin menarik ya untuk kita tunggu gimana perkembangan selanjutnya. Walaupun 4 orang tersangka ini sudah dilimpahkan, itu kan bukan berarti kasusnya selesai. Nanti kan mereka disidang, mungkin ada fakta-fakta baru lagi yang muncul nanti di persidangan kan. Dan ini sudah ada lagi 3 nih yang mau disidik baru. Nah, ini tentunya menarik untuk kita tunggu bagaimana perkembangan ke depannya gitu. Nah, mungkin dari Buya Sarial sama Ihsan ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup ya. Jadi kita tunggu saja bagaimana perkembangan penyelidikan ya kan. Penyelidikan di Nah, mungkin sampai di sini dulu cerita kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di cerita kita selanjutnya, dan sampai jumpa, dadah.